ke 70. Ibu siapa saya lupa. Isti Maleho. Udah paham kan ya Bu ya? Satu-satu Bu. 72. Baik, terbaik ya. Lanjut. Afi Azpranata yang sudah mendapatkan syahadah FL-nya waktu di Masjid Polban. Sebelum bab mad, bab tanwin. Itu bait keberapa sampai berapa? Mic-nya boleh dikasihkan? Ada? Latan tuh. Baik. 54 pas sampai 50 8 64 sampai 68. Betul? 64 sampai 68 bab tanwin. 65 sampai 68. Baik, barakallahu fiikum jami'an. Ya, silakan siap-siap jadi masing-masing. Kita lanjut materi tentang Ma'rifatul Wuquf ya. Masih di mana? Baik, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama wal maddu lazim. 1 2 3. Ulangi 1 2 3. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu alayhi wa bituli mad wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bikil madi wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukun waqfan musjala. Barusan setoran ada yang sudah nambah lagi, yang sudah selesai mata jazari nambah lagi 1, berarti total sudah 5, 6, 7. Oh mantap. Nanti minggu depan masih ada kesempatan 1 pekan lagi selesaikan mata jazari, karena setorannya atau sama teman-teman ini itu sudah otomatis bisa dibilang itu 99% itu syahadah turun. Tetap semangat dan istiqomah. Masih ada 1 pekan lagi untuk menyempurnakan baik-baik matan al-muqaddimah. Sekarang kita pengen, sebelum lanjut, saya pengen coba mengadu waktu sampai jam 2-an lah, 9 menit berarti. Pengen bikin challenge tantangan antara Ikhlas sama Akhwat. Dalam hitungan 10, siapapun yang kira-kira pengen tanya khusus dengan cara ya seperti yang biasa, kita akan mencoba murojaah bab mad. Siapa yang paling terakhir berdiri, dialah man of the match of the day, man of the day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7, 8, 9, 10. Udah kadaluarsa satu orang. Apa itu mad? Bikin pegang. Panjang. Tuh. Apa itu mad besar? Mad besar itu yang harokat jadi 4, 5, dan 6. Harokat panjang. Oke. Apa itu qasr besar? Qasr besar itu dari 3 ke 4. Mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi waqfan hurufnya. Mad tabi'i harfi hayyun tahir untuk hayyun tahur. Mad tabi'i kalimi waqfan 6. Pas betul. Iwat tanwin sukun mustatil, kemudian iltiqal. Iwat tanwin itu masih umum. Iwat tanwin dibagi jadi 2, yaitu mansub. Dia mansub sama ismun mansub sama ismun manqus. Maksud. Dia maksud. Kemudian sukun tanwin, sukun mustatil, iltiqal, libayan harokatil harfi, kemudian bi dengan al sama arif. Sukun mustatil, sabila, rasula, ana, gonuna. Dulu. Ana. 2, 3, rasula, gonuna. 4, Sabila, 5, salah sabila. Salah sila. Terus perbedaan antara infisal atau mad jaiz muttasil. Sebutin. Infisal dengan mad jaiz. Bukan. Mad jaiz muttasil sebutin. Kalau mad jaiz muttasil itu sebutin mad jaiz muttasil. Enggak boleh ditanya. Oh iya. Idza jaa. Oke, kita masih menunggu yang grade A. Gimana jawabannya? Wah, mantap lah. Nggak lebih dari 1 detik langsung dijawab. Kalau belum ya udahlah, bikin dulu 2 detik boleh lah. Terus setiap jawabannya itu tepat dan tidaknya benar. Nah, mungkin next time. Sekarang lumayan, ada 1 orang. Ternyata dari Angel, dari Akwan. Tuan mana? Tuan, sehat Tuan? Ada sarapan? Oke. Bayangin aja nanti pas ulang masa gimana? Sekarang kita akan coba menyempurnakan. Masih ada 5 menit lagi ternyata. Coba lagi. Dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak ada. Oke, simpulan. Gak usah dipaksa. Tidak. Ternyata tinggal. Berikutnya kita akan sedikit mengulas tentang mad yang gak asli. Mad yang gak asli, mad yang pasti ada sebabnya. Kenapa dia gak lagi segitu? Kenapa gak lagi C? Kenapa gak lagi D? Kenapa gak lagi duha? Kenapa gak lagi Jakarta? Kenapa gak lagi apa? Misalkan Toha, kenapa nggak lagi Musa? Kenapa nggak lagi antum siapa namanya? Abror. Kenapa nggak lagi? Apa lagi? Misalkan meja. Jadinya meja. Kenapa? Pertama harus dilihat dulu sebabnya. Sebab ini adalah penentunya. Mad fa'il, lihat sebabnya. Pertama adalah sebab secara lafaz.
Jangan. Secara makna dulu. Ada isyarat makna yang terkandung dalam pemanjangan yang gak lagi natural. Kenapa? 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 Ada sebabnya gak? Kira-kira ada sebabnya gak? Tolong makan. Tolong dimakan. Kira-kira di mana memungkinkan masuk untuk panjang? Kemudian sebutin kalau untuk panjang itu sebabnya apa? Di mana masuknya kira-kira? Tolong dimakan. Lafaz aslinya adalah tolong dimakan. Di mana memungkinkan masuk panjang? Ya udah, kira-kira aja. Atau kita kan udah sangat memungkinkan, ini mudah sekali. Ya, sok coba dulu. Di mana? Coba sebutin dulu. Tolong Ya, dimakan. Bismillah. Tolong dimakan. Sebabnya apa? Sebabnya makanannya kan dimakan-makan. Oh gitu ya? Kalau makannya dimakan-makan langsung kayak gitu. Tolong dimakan gitu. Oke. Ya bisa lah. Mungkin itu di tempat antum kali ya. Kapan lagi? Tolong dimakan. Di mana akan ada pemanjangan yang pokoknya nggak mengenal ujung lah. Pokoknya panjang itu panjang beneran panjang. Atau paling tidak lebih dari 2 harokat. Kapan? Gak ada suara gaib, Mana? Dari apa tah? Barusan Ikhwan. Mana Pak? Tolong dijawab. Sok, tolong dijawab. Sebutin tolong dijawab. Kapan panjangnya masuk? Kemudian sebabnya. Pakai mic dong, biar kedengar sampai ke ujung dunia. Nyalain dulu mic-nya. Cek dulu. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Ada nggak bunyi kayak gitu? Ada. Apa sebabnya? Greget. Greget. Berarti pemanjangannya di ja-nya ya, bukan di to-nya, bukan di lo-nya. Kan bebas di mana aja. Oh gitu. Tolong dijawab. Yuk. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Yang mana berarti? Ya udah sesuai ini aja lah, kemauan aja lah. Suka-suka aja gimana. Poinnya adalah mungkin nggak ada panjang di sana? Ini karpet. Apa ini? Ini vinil. Kapan jadi panjang? Kira-kira kapan? Dalam kata ini vinil, di mana mungkin ada panjang? Ini vinil. Mungkin nggak? Apa sebabnya kira-kira? Makanan? Hah? Penekanan sih. Ini vinil. Makna ya, sebabnya ada sebab mana? Kalau di dalam Al-Quran ada nggak? Ada. Misalkan contoh, seseorang mengucapkan sesuatu untuk pentakidan. Misalkan la ketemu roiba, la ro. Kalau secara kaidah, antum pernah belajar kemarin, ada mad ketemu harokat biasa. Maksudnya harokat biasa itu harokat yang bukan hamzah atau bukan, pokoknya bukan hamzah. Hukumnya apa nih? Macam apa nih? Berapa ini? Berapa ini? Matabi 2 harokat. La roiba. Ini cuma seseorang, katakanlah seorang khatib, pengen menekankan bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan di sana. Maka dia katakan la roiba fi. Ya. Bahkan sabar aja kan, sabar normal. Tapi karena sebuah makna, akhirnya sih. Dah, apa lagi misalkan? Sih. Dah. Dan yang serupa dengannya lah ya. Tapi tar dulu, untuk ini kehela, jangan asal diperhatikan, terutama kalau dalam sholat.
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jangan. Ini hak pertama di luar sholat. Dan yang kedua konteksnya karena sebab penekanan di sana. Dan ini tidak masuk ke pembahasan toriko. Yang jelas kalau seseorang itu misalkan ketika menyatukan sesuatu katakanlah dalam Al-Quran dengan catatan sebab makna, kemudian dia di luar sholat, ini masuk. Tapi kalau di dalam sholat tidak masuk, tidak bisa, jangan. Intinya dalam menentukan obat, pokoknya hati-hati masalah bisa jadi kita tahu ini adalah obat untuk itu, tapi kayaknya tunggu sampai dokter. Sekarang kita lihat sebabnya secara lafaz. Karena dia secara lafaz maka dinisbatkan menjadi lafzi. Jadi setelah mad itu ada sebuah lafaz yang menjadikan dia nggak lagi natural, nggak lagi meja, nggak lagi Musa, nggak lagi CD dan seterusnya ya mantap ini. Sebab itu kalau dilihat cuma ada dua di dalam Al-Quran, cuma ada dua. Pertama hamzah dan yang kedua sukun. Lafaz itu tulisan ya, lafaz itu tulisan. Pokoknya kalau ada mad bersampingan dengan hamzah, entah duluan hamzah, entah duluan mad, masuk dia. Hujan ya? Hujan? Hujan? Hujan tidak? Oh iya. Sip. Ada yang lagi ngejemur? Kirain. Ada nggak mad bersampingan dengan hamzah? Apa contohnya? Apa contohnya? Oke, antum sebutkan tadi contohnya, dia tidak akan keluar dari tiga ini. 1, 2, 3. Pertama, mad ini duluan ketemu hamzah dalam satu kalimat. Ada? Contohnya ja'a. Ada mad ketemu hamzah dalam satu kalimat. Maka saat ini namanya apa? Muttasil. Hukumnya apa kemarin? Hukumnya apa? Wah. Gimana? Tes kedengeran? Nanti tandanya betul. Balas ini apa? Lampu emergensi, kalau mati lampu dia nyala. Iya. Tes. Mantap. Tidak ada rotan, mic pun jadi.
Tuh, nyala. Sama tadi? Lihat sini ya. Lihatin pokoknya setiap detail tangganya, step-stepnya perhatikan. 1, sebutkan dulu tipenya. 2, contoh. 3, nama. 4, hukum. Baru berapa harokatnya terakhir? 4, 5, 6. Dah, segini selesai. Sampai ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 step. Sekarang yang kedua. Kalau ini mah ketemu, taruh, jangan ada yang nulis, jangan dulu ada yang nulis. Lihat sini dulu, antum nikmatin dulu hidangannya. Nanti aja nulis belakangan. Kecuali kalau sama antum sudah hapus sekarang. Tenang, oke? Sabar. Tak. Antum masih pegang buku, sip. Enggak apa-apa, pegang. Taruh. Antum tuliskan gajah. Taruh. Gajah 1 beleduk dimakan tikus mati. Coba sebutin. Gajah beleduk dimakan tikus mati. Sip. Sambil nulis, antum harus menyebutkan kata. Antum siapa nama? Siapa? Misalkan Mang Ujang. Mang Ujang apa maunya tuh? Mang Ujang huhujanan merege hese. Mang Ujang huhujanan merege hese. Dalam hitungan 10 detik antum harus menuliskan seperti yang tadi Anda minta. Tapi harus nyebutin, teriakin yang kencang, semuanya akan menjadi saksi. Pokoknya Mang Ujang huhujanan merege hese. Tuliskan gajah beleduk dimakan tikus mati. Mulai dari sekarang. 1. Mana sebutin antum, ngomong. Harus pakai mic. Tar dulu. Ulang lagi di bawah. Tunggu 10 detik ya. Oke. 1, 2, 3 mulai. Gajah beleduk 2, dimakan 3. Jangan berhenti antum. Modus aja. Jangan berhenti. Gajah beleduk dimakan tikus mati. Gajah beleduk dimakan tikus mati. Gajah beleduk dimakan tikus mati. Sok. Ulang lagi dari awal. Taruh lu. 1, 2, 3. 1. gajah 2, 3, 4, 5, 6, tikus 7, mati 8, 9. Antum kenapa berhenti? Gajah ngomongnya yang cepet dong. Gajah beleduk dimakan tikus mati. Gajah coba. Tes dulu. gajah beleduk dimakan tikus Nah, mati. kayak gitu. Ngomong apa sebutin walaupun 7 kali diulang-ulang. Gajah beleduk dimakan tikus 1, mati. Gajah beleduk 2, dimakan tuliskan yang tadi Anda minta. Gajah beleduk 1, dimakan tikus mati. 2, Gajah beleduk 3, dimakan tikus mati. Gajah 4, beleduk dimakan 5, tikus mati. Gajah 6, beleduk dimakan tikus 7, mati. Gajah 8, beleduk dimakan tikus mati. 9, Gajah beleduk dimakan 10. tikus Stop. mati. Gajah Stop. Udah, baca. Gajah beleduk dimakan tikus Itu yang antum tulis apa? mati. Gajah beleduk Ih, dimakan kok gitu? Ini Mang Ujang. Antum tulisnya Mang Ujang apa tadi? Ujang hujanan mereka hese. Antum tulisnya apa? Ya, nggak nyambung. Ulang lagi. Antum tuliskannya sekarang apa tadi? Boleh lah. Gajah beleduk dimakan tikus mati, tapi antum teriaknya Mang Ujang hujanan mereka hese. Coba tes dulu. Mang Ujang hujanan. Mang Ujang hujanan merek hese. Sok, 10 kali sebutin itu. Mang Ujang hujanan merek hese. 2, Mang Ujang hujanan 3, merek hese. 4, hujanan merek 5, hese. 6, Mang Ujang 7, hujanan merek hese. Mang 8, Ujang hujanan merek 9, hese. Mang Ujang 10. Stop. hujanan Stop. merek hese. Udah. Baca. Gajah beleduk dimakan. Dapat sedikit aja. Sekarang tulis lagi. Fokuskan antum. Dalam hitungan 10. 1. Gak usah nyebut, gak usah itu. Pokoknya pikiran antum dan tulisan fokuskan untuk menulis apa tadi? Gajah beleduk dimakan tikus mati. Kita perlu waktu berapa lama? 1, 2, kalau sudah bilang. 3, 4, 5, 6.
Baca. Gajah beleduk dimakan tikus mati. Paham nggak maksudnya? Ya udah. Sip. Ya udah kalau udah paham. Masih dikit sip. Lihat sini sekarang. Tadi step-stepnya lihat. Pertama, perlu kita sebutin dulu tipenya. Hamzah ketemu mad dalam satu kalimat. Udah paham di sini? Setelah itu ambil contoh. Contoh aja udah selesai, belum selesai. Sebutin itu teh apa namanya. Nah, setelah itu sebutin hukumnya apa. Kalau nama tanpa hukum nggak bisa. Kenapa? Karena kita mengucapkan itu dengan hukum, bukan dengan nama. Terakhir, berapa kadarnya? Kadar realnya itu berapa? Oke, ini udah ujung. Sekarang tipe yang kedua. Ini selain yang di matan ini. Wajah izun idza ata munfasila. Mad bertemu dengan hamzah tapi terpisah. Ini tipe yang kedua. Ada nggak? Sini. Setelah ini apa stepnya? Kasih contoh. Apa? Inna. Sip. Setelah ini apa? Kasih nama. Apa namanya? Sip. Setelah ini? Mantap. Terus setelah ini? Berapa? Dua. Berapa? Cung. Kenapa mesti gini dong? Nah. 2, 3, 4, 5. Sip. 2, 3, 4, 5. Dah. Ujung. Tes. Ini itu. Jadi Mang Ujang kehujanan. Ingat kisah itu ya. Ingat kisah itu. Hanya yang ada hari ini aja yang tahu kisah itu. Udah, setelah ini yang aroma hamzah. Kalau tadi mad ketemu hamzah, sekarang gantian. Hamzah yang ketemu mad. Cari dalam Quran ada nggak? Hamzah yang ketemu mad ada nggak? Antum pertama kalinya ngucapin hamzah dulu, entah a, entah i, entah u, tapi setelah itu ada kepanjangan a, i, u, ada nggak? Sih. Ambil contoh, pasti satu kalimat ya. Ambil contoh. A mana sih? I mana? U, ula kan nggak bisa lah. Ula nggak ada mat sana. Tu. Udah, setelah ini nama kasih nama. Apa namanya ini? Aslinya ini tuh adalah a mana yuk minum. A mana yuk minum. A mana yuk minum. Makanya nanti dalam bacaannya jadi a mana yuk minum. Jadikan kita mula wa'idhi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah alladzina yu'minuna. Aslinya adalah a mana yu'minu. Si hamzah ini, hamzah yang ini lihat yang kedua nih, diganti jadi huruf mad. Diganti bahasa Arabnya apa? Badal. Maka dikatakan madnya itu adalah badalan minal hamzah. Badalan minal hamzah. Nanti ada lagi satu lagi syibhu badal. Apa syibhu badal itu? Syibhu itu mirip. Badal itu mirip seperti badal. Dia bukan badal tapi mirip badal. Ambil hukum badal. Apa namanya? Adama. Adam. Aslinya Adam bukan. Aslinya Adam. Dari sana memang Adam. Nah, makanya seperti ini dinamakan syibhu badal. Nah, ini antum gak bakal antum dapetin kalau seandainya antum yang dipikirannya adalah apa? Yang dipikirannya adalah gajah beleduk. Apa tadi? Mang Ujang. Antum sini fokusnya harus fokus gajah beleduk, jangan fokus mikirnya Mang Ujang. Oke, terus ada nama Mang Ujang sih? Gak ada kan? Mestinya masih ada. Tapi kalaupun ada nggak maksud ya. Sudah.
Sudah mana? Setelah ini namanya apa ini? Badal. Setelah itu hukumnya apa? Ambil hukum. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Wajib. Berarti harus jaiz. Berarti bisa panjang. Iya, jadi hukumnya apa? Wajib. Berarti wajib 6 harokat gitu. 5 harokat bisa. 4 harokat bisa. Jaiz. Berarti boleh panjang. Boleh 5 harokat. Cung, boleh 5 harokat. Tuh, baru diketak dikit aja dah. Wajib. Jaiz. Masih ingat kan kemarin? Selama dia bukan tobi'i, selama dia bukan di tobi'i kemarin, dia memungkinkan masuk panjang. Enggak ada aroma qasar. Kapan itu? Karena bayangan kita jangan di kolamnya Mang Ujang. Ikan itu bukan cuma di kolam Mang Ujang. Bayangin kita ini lagi di samudra. Ketika kita mengatakan mad badal, ini mad badal versi hafaz atau mad badal versi Al-Quran? Mad badal versi Al-Quran. Nah, sekarang di dalam pembacaan Al-Quran mad badal itu pasti hanya 2 harokat saja atau bisa lebih dari itu. Kalau belum tahu biar kita kasih tahu, bisa lebih dari itu. 4 juga bisa, 6 juga bisa. Nah, kalau seandainya dia bisa 4 tuh, 4 itu udah tawasud. Tawasud itu udah masuk masuk mad besar. Dan itu dia bisa 6 itu bisa, 6 itu level tertingginya, tingkatan tertinggi. Kalau dia bisa panjang dan bisa pendek, jadi hukumnya apa? Wajib. Ya. Jaiz. Itulah. Ya. Berapa harokatnya? Karena kita ini berbicara di hafaz, berapa harokatnya? 2 saja. Di hafaz. Oke, di hafaz. Kalau mantobi'i hukumnya apa? Wajib, jaiz, atau kemana teman? Wajib, jaiz, lazim. Mantobi'i, Musa. Hukumnya apa? Enggak ada. Karena enggak apple to apple. Jadi menyandangkan ini jangan sama tobi'i karena beda kasus gitu. Kalau antum HP-nya Sumsang, maka jangan disandingkan sama Ipu. Kalau Sumsang sama Sumsang lagi baru bisa dibandingin. Pokoknya harus sama nih. Jadi kalau nggak bisa dipaksakan matobi hukumnya jaiz. Mana bisa? Berarti boleh panjang dong. Matobi berarti hukumnya apa? Wajib. Apalagi? Matobi hukumnya lazim. Apalagi? Berarti matobi apa? Matobi aja udah qasar ya. Cara bacanya, bukan hukumnya. Karena hukum ini berbicara untuk mad yang nggak asli. Karena mad itu udah nggak natural lagi, makanya dihukumin. Itu hukumnya gimana? Hukumnya status hukumnya nih. Kalau seandainya mad itu memang cara berjalannya memang normal kayak gini, normalnya bisa. Sekarang gimana kalau orang cara jalannya adalah gini, baru setelah itu muncul kan, itu hukumnya gimana kan gitu. Kalau seandainya dia melakukan sesuatu dengan fitrahnya, nggak bakal ada hukum. Oke? Hukum itu baru akan muncul kalau seandainya sesuatu itu keluar dari kadar atau batasan yang normal, yang biasa, yang standar. Baru setelah itu masuk hukum yang lebih yang akan menyeimbangkan itu gimana itu jadinya. Disesuaikan dengan bacaannya. Ini untuk sebab hamzah. Sementara ini dulu dan cuma ini saja. Berikutnya sebab sukun. Kalau ada mad ketemu sukun. Sukun ini nanti akan kita lihat, dia cuma ada 2 jenisnya. Sukunnya itu asli. Memang dari sananya sukun. Ahmad itu haknya itu sukun apa harokat? Sukunnya dari sononya apa jadi jadian? Dari sananya itu sukun asli namanya. Tapi kalau misalkan al-lazi, jangan itu. Misalkan ya'lamun,
Ya'lamun, mu'an. Itu sukunnya itu asli dari sononya atau jadi-jadian? Jadi-jadian. Aslinya apa? Ya'lamuna. Dah. Maka di sini yang asli kita sebut asli, yang enggak asli kita sebut arid. Dah. Sukun asli, sukun arid. Mad far'i sabab lafzi sukun asli. Apa? Lazim. Kemarin udah falazimun. Gimana kemarin? Falazimun inja'a. Jadi makanya hafal matan itu benar-benar mempermudah kita dalam memahami atau menguasai materi. Falazimun, lazim itu adalah inja'a ba'da harfil mad. Apabila datang setelah huruf mad sakin sukun. Halaini dalam dua kondisi, wa sholaqaf fabituli atau wabituli yumad, dipanjangkannya dengan ul. Lazim ini dia bisa nama dan bisa hukum. Namanya lazim, hukumnya lazim. Karena dia cuma satu-satunya, dia lazim cuma satu tipenya. Oke. Setelah itu nanti lazim ini dibedah lagi nanti sep. Kondisinya gimana dia? Mad ketemu sukun itu. Apa itu lazim? Apabila ada mad, oke, fathah sebenarnya. Ketemu sukun ya, ketemu sukun. Nah. Lihat ini, kayak gini jadi contohnya dia. Al, as, ash, af, oke. Atau soh. Oke, jangan dulu contoh, karena di contoh itu dia di bawah saja. Intinya antum bayangin dulu, lazim itu apa? Apabila ada huruf mad, alif setelah fathah, ya setelah kasrah, waw setelah dhammah ya, kalau memungkinkan ya, oke. Ketemu sukun. Sukunnya harus asli. Sekarang sebelum kita kasih contoh, kita akan bagi dua dulu. Dia cuma ada dua kondisinya, satu di kalimat dan dua di huruf. Contohnya di kalimat apa? Mari kita bersukun dalam sebuah kalimat. Bagi dua dulu. Dileburkan enggak? Kalau dileburkan namanya idgham. Enggak dileburkan izhar. Dah. Huruf gimana? Sama. Dileburin enggak? Kalau dileburin idgham. Kalau nggak dileburin izhar. Dah. Coba sekarang baru masuk ke contoh. Ambil mad ketemu sukun dalam kalimat dan statusnya dileburkan atau ditasydidkan. Dhalin, renhaq, terus soh. Sip. Ambil sampel lagi satu. Apa? Sih. Ini contohnya. Mad kasih garis. Mad ketemu tasydid. Sukun yang dileburkan makanya menjadi tasydid. Baru setelah itu namanya apa? Musaqqal. Al-haqqah. Apa yang antum ketahui tentang al-haqqah? Dengan jalur ini jelas. Al-haqqah mad sana adalah mad yang far'i yang disebabkan oleh sebuah lafaz yaitu sukun asli yang namanya mad lazim kalimi musaqqal. Mantap. Dan enggak lagi instan-instanan. Apa yang itu ketahui al-haqqah? Apa? Enggak, sebelumnya apa biasanya? Mad lazim musaqqal kali ini. Berarti di sana akan mengajak antum mengarahkan apa namanya wilayah pancingnya adalah hanya segitu aja. Mad lazim musaqqal kali ini. Mad lazim musaqqal kali ini. Beda sama mad far'i dulu. Nanti di sana akan memperluas wilayah cakupan antum. Kenapa ketika disebut mad far'i? Karena antum akan terpancing, terangsang untuk menyebutkan berarti kalau ada mad far'i maka ada mad asli. Mad asli itu apa ya? So, ini mau lagi.
Setelah mad fari'nya apa? Sebab. Oh sebab sih, oh iya kan dia semua itu terjadi karena sebabnya. Sebabnya apa? Sebab makna atau sebab lafaz? Cid, pancing ini tarik lagi. Sebab lafzi dia itu sih. Sebab lafzi, oh pasti antum nanti akan mikirin sebab lafzi kan ada berapa ya? Ada dua, satu ada hamzah, satunya ada sukun. Belum lagi nanti hamzah ada berapa hamzah? Hamzah itu ada 1, 2, 3. Intinya semua itu ketarik-tarik semua. Nah, dan enggak wilayah itu enggak segini doang. Segini mah kecil banget. Nah. Berikutnya yang dibaca izhar si sukunnya itu. Apa contohnya? Cuma satu di Al-Qur'an ya. Al-an. Nih sukunnya nih. Sukunnya enggak diidghamkan. Karena dia dibaca izhar atau enggak diidghamkan, maka saat itu dinamakan takhfif atau mukhaffaf. Apa namanya? Diatofkan ke sini jadinya mukhaffaf. Jadinya apa? Apa yang antum ketahui tentang al-an? Lain sekarang. Sebutin satu. Dah. Jalur-jalur ini nih, antum hilang satu jalur aja itu lumayan itu merusak struktur. Dah. Berikutnya di huruf, harus antum ketahui dulu maksud hurufnya apa. Kemarin sudah ya. Maksud huruf itu adalah huruf yang dia dibaca dengan namanya dan dia hanya ada di awal-awal surat saja sebagai pembuka saja. Kemarin ada berapa? 14. Apa saja? Silhu suhairon man qata'aka. Karena silhu, nah lihat. Karena silhu kemarin sudah dibentangkan sama hayun tohur, diambil sama hayun tohur, berarti sisa tinggal hayun tohur itu ada berapa? Hayun tohur ada 5. 14 kurang 5 berapa? 9. Berarti sisanya tinggal 9 lagi. Yang 9 siapa keluarin? Kam, asal, napos, plus alif. Cuman masalahnya alif ini ketika dibedah gimana? Enggak, bukan gini. Alif ini kalau dibedah gimana kita ucapin alif gimana? Alif. Mak, ini bisa masuk jadi mad enggak? Antum ucapan aja di sini ada mad enggak? Maka selanjutnya antum harus mengenal syarat mad lazim harfi. Syarat mad lazim harfi. Syarat mad lazim harfi. Syarat mad itu menjadi lazim harfi. Syaratnya apa? 2 syaratnya. Gimana kita tulis ya? Persen aja. Asyartu, syarat. Syaratnya dia menjadi mad lazim harfi itu apa? 1. Tengahnya harus mad. Enggak. 1 harus terdiri dari 3 huruf. Ketika antum ucapkan tuh 3 hurufnya yang muncul. Contoh. Nih. Apa nih? Kaf. Kaf cuma 2 lah, berarti enggak masuk lah. Nah, karena ngucapinnya nggak gitu. Gimana? Kaf. Berapa itu? Berapa itu? Huruf yang keluar berapa itu? 3, yaitu 1, 2, 3. Sip. Jadinya apa nih? Jadinya kaf. Ujungnya apa? Ujungnya fa sukun. Nah. 1 apa tadi? Harus terdiri dari 3 huruf. Maka kita akan katakan sulasi. Harus sulasiyin atau sulasiyan. Harus sulasiyan. Tiga hurufnya. Yang kedua, tengahnya harus mad. Nih, tengahnya harus mad. Maka kita sebutin al-maddu wasfuhu. Apa syaratnya? 1, sulasiyan. 2, al-maddu wasfuhu. Apa syarat mad lazim harfi? 2. Antum harus keluar suaranya ya, karena dengan keluar suara itu membantu jaringan-jaringan otak supaya dia itu bergerak. 1, sekencang-kencangnya. 2. Oke. Sekarang kita lihat. Baca nih.
Sulasian, tengahnya mad, sin masuk. Mim, sulasian, tengahnya mad, dan seterusnya. Sekarang ini terakhir alif. Sulasian, sulasian, sulasian enggak? Antum ya pada sini. Iya ngantuk cuma ngantuk. Ya sih. Kok nggak dibaca alif? Kok nggak dibaca gitu? Karena tengahnya bukan mad, hilang syarat madnya. Ada satu lagi. Nih. Apa nih? Sulasian? Sulasian enggak? Iya apa tidak? Oke. Tengahnya mad? Tengahnya mad? Iya apa tidak? Tuh, mantul itu nggak jelas sih, nggak jelas. Kalau iya sambil ngangguk, kalau tidak gelengkan. Tengahnya mad bukan? Oh ada yang gini, ada yang gini. Tengahnya mad, satu cung. Oke, sip. Tengahnya bukan mad, cung. 1, 2, 3. Yang nggak ngacung. Ini yang nggak ngacung nih asli nih. Sip. Apa? Gak kelihatan? Apanya? Jadi gimana dong? Ya sok tengahin. Apa lagi? Ya udah ketengahin lah. Jangan terlalu tengah ya. Iya, jangan terlalu tengah. Soalnya harus gini deh. Kalau mau mungkin agak dimiringkan aja. Udah. Segini udah. Ada alasan lagi ini, ada tirai itu. Bukan deh. Jadi jawab. Halangin lagi tirainya. Ternyata si pantesan diem aja dari tadi. Seneng puji. Kalau sampai masih nggak tunjuk juga ya nanti. Sama tadi? Ain. Ain itu terdiri dari 3 huruf bukan? Kita akan ini apa? Pakai kode ya. Kalau iya, tangan kanan yang nunjuk. Kalau tidak, kiri yang nunjuk. Oke? Tapi nggak kelihatan ya kalau kanan kiri doang ya. Berarti gimana dong? Oh ya, gini capek gini, udah banyak itu. Oh kalau iya gini. Tuh, mau jam. Oke. Jadi gimana nih? Ya udah, kalau iya sambil duduk aja lah. Iya sambil duduk aja. Kalau misalnya enggak, gelengkan aja. Ain 3 huruf? Ya. Oke. Tengahnya mad? Ya. Oke, ada yang gini. So, sekarang kita absen dulu. Yang tengahnya mad, cung. Itulah, intinya keluar, walaupun nggak semuanya. Yang tengahnya bukan mad. 1, 2, 3, bisa dihitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita akan lihat apakah kisah Jalut melawan Tolut akan ketemu sini. Kami fi'atin qalilatin. Kita bedah di sini. Apa contoh ayat yang ada ainnya? Gimana bacanya ini? Satu orang. Baca. Kaf ha ya ain sad.
Berhentinya di sini. Kaf ya Antum baca pakai kirat apa itu? Baca. Kaf ha ya ain sad Gimana? Sodik. Sozik. Gitu. Oke, bacaan pertama, bacaan kedua. Gimana bacanya nih? Halo, halo. Antum suka baca Al-Qur'an kan? Ya udah, gimana nih bacanya ini? Cum. Ya. Gak kedengeran? Mic-nya kasihin. Wah, jangan lu jepret-jepret wah, nanti dulu wah. Dulu wah. Nanti dulu. Ah. Nggak nyala ya? Tadi ada satu lagi. Yang deket aja. Coba baca coklat. Baca. Kafaya ain sodidik. Sodik. Ya, itu ya. Sodidik kasroh ya. Baca Fi. Baca. Lagi. Baca aja. Gimana? Gimana? Pakai mic. Sodi. Berarti mazhab kedua ya? Mazhab kedua ini. Dah, sekarang ke Iwan. Baca antum baca. Ya. Itu belakang. Baca. Terakhir ini ya. Kaf ha ya ain sad zik. Sambung. Ulang dari short. Sodik. Berarti mazhab pertama. Apa karena sama-sama ikhwan atau bagaimana nih? Jadi gimana bacanya? Saat mazhab pertama adalah sodik. Mazhab kedua sodidik. Ada yang bacaan yang lain? Gimana? Sodezik. Oke, mazhab ketiga. Ada bacaan yang lain? Berada sementara baru 3 nih. Mana lagi yang lain? Gimana nyambung ini? Udah, 3 aja. Yang lain golput. Bagaimana? Yang lain ikut kemana nih? 1, 2, 3. 1, cung yang 1. Idgham. Enggak ada. 1 ada. Mana lagi yang ikut idgham? Enggak ada. Oke. 2 dikasrohkan. Sodizik. 1. Yang lain ikhwan ini asli antum wan sih. 3 apa yang 3 tadi? Sukun. Dalnya sukun, cung yang sukun. 1, 2, 3. Wan antum wan ya rabbana wan sih. Oke, jadi gimana nih? Apa syarat lazim? 1 terdiri dari 3 huruf. 2 tengahnya mad. Dia menjadi mad lazim itu ketika sebutnya apa?
Asli apa palsu? Asli. Jadi sod itu ujungnya apa? Huruf apa? Dal. Huruf dal. Oke sih. Dalnya apa? Sukun apa harokat? Sukun sih. Sukunnya dari sononya atau palsu? Palsu. Terus ini apa ini? Ya terus itu palsu dari mana? Dia menjadi mad lazim itu karena sukunnya harus asli. Artinya dia itu sukun sod. Pertanyaan kedua adalah kalau ada dal sukun ketemu zal, bacanya gimana? Idgham apa idhar? Si sod di si dan ketiga. Tuh betul. Kecuali kalau bacaan yang pertama memang begitu.